Di tengah gempuran informasi yang ada di sosial media, muncullah sosok seorang Habib yang akrab dengan orang-orang yang dianggap sebagian besar masyarakat Indonesia sangat tidak patut seorang Habib berteman dengannya. Beliau datang dengan wajah baru dalam berdakwah. Bahkan sebagian anak muda banyak mengidolakan ia lantaran cara beliau berdakwah berbeda dari para pendakwa lainnya. Itulah mengapa saya tertarik membaca buku ini, sebuah upaya untuk mengenal lebih jauh sosok Habib Ja'far. Karena menurut pandangan saya, cara terbaik mengenal seseorang adalah melihat bagaimana caranya ia menulis. Buku ini membahas tentang bagaimana caranya merayu Tuhan. Atau mungkin selama ini kita hanya mendikte Tuhan, tanpa ada rayuan sedikit pun. Nah, seni merayu Tuhan adalah sebuah upaya pendekatan kepada Sang Khalik, agar kita mendapatkan rahmat dan ridhonya. Seni merayu Tuhan merujuk kepada bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara merayu dengan menggunakan etika. Bisa jadi selama ini cara kita beribadah kepada Tuhan hanya sekadar kewajiban dan kita seakan mendikti Tuhan ketika kita berdoa. Era digitalisasi ini membawa banyak perubahan pada setiap aspek. Yang dahulu percakapan hanya bisa dilakukan ketika seseorang bertemu atau menggunakan surat menyurat, tetapi dengan datangnya era digitalisasi, ini membawa dampak perubahan pula dalam percakapan. Kita tidak mesti harus bertemu dengan seseorang jika ingin melakukan percakapan. Dengan gadget, manusia justru dimudahkan tanpa harus melakukan pertemuan. Nah, bagaimana dengan konsep beribadah kepada Tuhan? Apakah di era digitalisasi ini tidak membawa perubahan tentang bagaimana cara kita beribadah? Jika dahulu cara kita berdoa atau memohon sesuatu hanya menggunakan lisan saja, di era maraknya manusia menggunakan sosmed, doa itu pun berpindah di beranda kita, entah dalam bentuk rayuan atau permintaan. Contoh permintaan yang kerap kali muncul di beranda sosmed kita adalah, "Ya Tuhan, jika dia adalah jodohku, maka dekatkanlah. Tetapi jika dia bukanlah jodoh hamba, maka buat dia menjadi jodoh hamba." Terkesan mendikte, bukan? Bayangkan ketika kita ingin menemui orang yang penting, kita akan sebisa mungkin tampil prima baik dari pakaian, bahkan dari perkataan tersebut. Kita akan jaga jarak agar tidak mendatangkan masalah, karena yang kita temui adalah para petinggi. Lantas sudah sepantasnya kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita tidak beretika kepadanya. Nah, Habib Ja'far memberikan penjelasan tentang seni merayu Tuhan adalah bagaimana caranya kita beradab kepada Tuhan. Bisa jadi cara kita selama ini berdoa hanya sekedar kewajiban saja. Kita mungkin menghafal banyak doa dalam bahasa Arab, tetapi doa tersebut hanya sekedar komat kamit saja dan tidak sampai ke langit. Sehingga dalam buku ini Habib menjelaskan kepada kita bahwa beragama harus menggunakan cinta dan merayu, bukan mendikte. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, dekati dia dengan rayuan yang begitu romantis. Sebab amal kita bukanlah alat tukar untuk surga, melainkan hanya rahmatnya yang menjadi tiket untuk masuk ke dalam surga. Sehingga tak ada jalan lain dari amal itu kecuali dilakukan dengan indah dengan seni merayu Tuhan. Sehingga penekanan dalam seni merayu Tuhan adalah bagaimana caranya kita beradab kepada Tuhan. Nah, Kang Jalal dalam bukunya Doa Lampu Aladin pun kurang lebih sama dalam menjelaskan bagaimana caranya kita beradab ketika berdoa. Bahwa adab dalam berdoa harus diawali dengan rayuan, mustahil meminta tanpa merayu. Jika dalam dunia kita mencoba untuk melakukan segala cara dalam merayu, baik itu kepada pasangan atau bahkan petinggi kita untuk meminta apa yang kita inginkan, paradigma kita terhadap beribadah kepada Tuhan sudah seharusnya dilandasi atas dasar cinta, bukan soal kewajiban saja. Ibadah wajib yang kita lakukan selama ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak dilandasi dengan rasa cinta, sehingga marak pertanyaan yang selalu timbul bahwa mengapa doa tak kunjung dikabulkan, padahal ia tidak pernah telat melakukan ibadah wajib. Bisa jadi kesalahan tersebut ada pada cara kita beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa yang harus dilakukan? Tuhan memang berkata, "Mintalah, maka akan kukabulkan." Tetapi bukan berarti kita melakukan permintaan dengan cara mendikte. Berdoalah seakan-akan engkau melihatnya. Jika merasa tidak sanggup, anggap saja bahwa Tuhan melihatmu. Hal ini bisa menjadi patokan bagi kita untuk tetap sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tak luput dari pantauannya. Tujuan kita dalam beribadah adalah hanya ingin mendapatkan rahmat dan ridhonya, sehingga yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Sang Khalik tersebut. Cara terbaik jika ingin mendengarkan apa yang Allah katakan kepada kita adalah dengan membaca Al-Quran, tetapi jika ingin berbicara dengan Tuhan, maka berdoalah. Doa tidak akan sampai ke langit jika dilakukan dengan cara mendikte. Doa hanya akan sampai kepada orang-orang yang hanya cinta kepada Tuhannya dengan cara merayu Tuhan terlebih dahulu. Mendikte Tuhan dalam doa bukan hanya tingkah laku seseorang yang tidak beriman, melainkan juga tidak berakal.
Pada akhirnya, dengan tidak mendikte Tuhan dalam segala keadaan, kita justru berlindung dari diri kita sendiri, dari doa yang terkontaminasi ego kita yang sesat. Ada pertanyaan?